Persilakan Pak Mahfud untuk duduk. Pak Oso silakan dudukkan rombongan. Kursi-kursi yang sudah disediakan oleh keluarga besar Hankara dan sudah jauh memberikan makhluk. Sekali lagi, Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Baik, silakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan kepada dua foto untuk mengambil gambar kepada Pak Mahfud dan Pak Oso. Beserta rombongan. Mas. Mahfud, kamera Pak Mahfud. Pak Oso, kamera Pak Mahfud. Pak Oso. Aduh. Dipersilakan kembali untuk menempatkan di sebuah nama saya masih ada konstitusi. Silakan. Ibu maaf ibu. Panitia kalau kursinya tidak ada disilakan lagi kursi. Dan kalau tidak ada di lantai bawah, silakan ke lantai atas. Seperti yang tadi saya katakan. Kalau di lantai bawah sudah penuh, silakan ke lantai 2 dan lantai 3. Dan di belakang masyarakat konstitusi, silakan ditempati. Ya. Kami ingatkan kembali kepada kawan-kawan kamera foto dan video, ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan tidak ada yang beraktivitas. Kalaupun yang beraktivitas, silakan Anda berada di posisi diam di tempat. Terima kasih. Yang masih berdiri silakan untuk mengambil kursi masih ada di sebelah kanan saya. Dan tolong pintu di sebelah kiri ditutup. Pintu di sebelah kiri saya ditutup. Di lantai bawah kalau sudah penuh silakan ke lantai 2 dan lantai 3. Yang masih berdiri, tolong silakan Anda duduk. Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Ini yang datang bukan orang sembarangan. Profesor Dr. Mahfud Muhammad Mahfud Mahfudin yang lebih dikenal dengan Mahfud MD. Yang mendampingi Pak Mahfud juga tidak sembarang orang. Karateka dan 7 pembalap nasional Indonesia dan meraih gelar doktor di Senior University Amerika Serikat tahun 1999, yakni Dr. Andi Osman Sabta. Pak Mahfud, makanya di sini ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu menandakan Hanura bersama Bapak. Itu dia. Saya belum waktunya kampanye. Saya tidak kampanye. Saya hanya beritahu saja. Hanura itu nomor 10. Ganjar Mahfud nomor 3. Ya, jangan lupa. Ini bukan kampanye, hanya beritahu saja. Oke, Pak Mahfud, kita mulai Pak ya. Sekali lagi, Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini deklarasi pasangan Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Mahfud 2024. Presiden Ganjar Mahfud, Bang Oso, Menteri Pertahanan. Dan rasa syukur kita pada hari ini
kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Insyaallah tanggal 14 Februari 2024, number 3 for Presiden Indonesia, Ganjar Mahfud. And partai the winner, Hanura number 10. Hadirin dimohon berdiri. Salam kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Hadirin silakan duduk kembali. Ganjar Mahfud Oso. Ganjar Mahfud Oso. Ganjar Mahfud Oso. Dan selanjutnya sambutan keluarga besar HK dan disampaikan oleh Ketua HK Pak Mulyadi. Aplaus untuk Pak Mulyadi. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya menghormati yang datang di Pak Mahfud. Yang saya hormati Pak Oso, juga sesepuh kita Kalimantan Barat yang kita cintai, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini khususnya buat orang Hakka, umumnya orang Tionghoa, ini satu kebanggaan. Ya, kunjungan dan rumah Hakka ini, rumah adat Tionghoa, dipakai pertama kali belum diresmikan untuk deklarasi Ganjar Mahfud. Dan ini kita mengucapkan terima kasih semua pihak yang hadir. Ini dari Hakka khususnya itu memang saya ada pesan ya, bahwa khususnya orang Tionghoa, ya, saya mengharapkan yang paling kita garis bawahi itu jangan sampai golput, ya. Kita gunakan suara kita untuk memilih untuk 2024.
biarpun kebetulan itu hari besar orang Tionghoa, tapi saya mengharapkan dari Kalimantan Barat ini orang Tionghoanya usahakanlah bisa jangan keluar negeri berliburlah. Gunakanlah suara kita. Suara kita itu suara Tuhan. Ya, manfaatkan. Itu menentukan nasib negara kita. Maka dengan itu saya menghimbau, karena pemilu yang kali ini lain daripada pemilu yang lalu-lalu. Ini sangat penting. Kenapa? Karena menentukan nasib bangsa kita. Kalau sudah nasib bangsa kita, nasib kita juga. Maka dengan itu saya mengharapkan dari kita Tionghoa nggak usah takut-takut. Kita jalankan dengan untuk memajukan NKRI ini. Maka dengan itu saya menghimbau, kalau saya sendiri pilihan saya adalah nomor 3. Ganjar Mahfud, ya, tapi saya meminta semua warga harus cerdas. Kenapa? Akan menentukan nasib kita. Maka dengan itu, hari ini juga kebetulan ada sesepuh kita dari Kalimantan Barat, yaitu Pak Oso, juga sebagai panutan kita di Kalimantan Barat. Beliau juga luar biasa memperhatikan Kalimantan Barat ini dengan pembangunannya, dengan masalah sosialnya. Beliau luar biasa. Maka dengan itu kami juga dari etnis Tionghoa berterima kasih sama beliau. Itu luar biasa beliau terhadap perhatiannya di Kalimantan Barat, Pak. Maka dengan itu ini bukan karena etnis, semuanya sama. Kalau kita pikiran cerdas, kita akan bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang akan memajukan negeri kita ini yang tercinta. Maka dengan itu juga saya ada pesan teman-teman, karena di Kalimantan Barat ini yang ada partai yang nasionalis, yang punya hati nurani. Maka saya mengharap, besarkanlah partai kita yang pemiliknya ada di Kalimantan Barat. Maka dengan itu saya juga tidak terlalu panjang lebar karena waktunya mungkin Pak Mahfud juga mungkin ada acara lain, jadi saya perpendek untuk pidato ini. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada 3 yang saya sebut. Nanti tolong yes ya. Ganjar, Mahfud, Oso. Ganjar, Mahfud, Oso. Ganjar, Mahfud, Oso. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Ketua HK sebagai tuan rumah. Kalau nama Tiongkoknya Bong Tian Min. Bong Tian Min alias Mulyadi. Kalau Ketua HK Mulyadi, saya Mulyanto. Jadi nama lengkap saya Mulyanto Maharani, tapi tidak ada hubungan dengan Puan Maharani. Kebetulan nama sama saja Pak Mahfud, satu marga Puan Maharani dan Mulyanto Maharani. Ya. Pak Mahfud dan Bang Oso, mungkin tidak ada yang jeli di dalam ruangan ini, tidak ada yang jeli. Coba kita lihat dulu apa yang menarik di dalam ruangan ini. Yang menarik Pak Mahfud, kursinya diatur 3, semua 3 sampai ke belakang 3. Ini Pak Mul yang atur, Pak. Pak Mahfud, Pak Oso, Pak Mul 3. Pak Suyanto Tanjung 1, 2, 3. Pak Udin Siregar, Pak calon DPD.
nomor 8 DPD RI, juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat, yang lagi pusing Bang Oso, lagi pusing mempersiapkan tim atlet-atlet Kalimantan Barat untuk berlaga di Prapon dan PON Aceh dan Sumatera Utara. Jadi jangan khawatir, kalau Bang Oso menang partainya, soal duit jangan khawatir Pak Udin, tenang saja, tenang saja. Sudah siapkan duitnya, Bang Oso sudah siapkan duitnya untuk atlet Kalimantan Barat. Karena bagaimanapun Bang Oso juga mantan atlet Indonesia, balap mobil. Tahun 1974, Bang Oso juara 1 di Jakarta. Tahun 1984, juara ketiga di Thailand Internasional. Kemudian masih 84 di Penang, Malaysia. Juga pembalap mobil, luar biasa. Karate dan 9. Tepuk tangan dulu untuk Bang Oso. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu yang menariknya Pak Mahfud. Oke, untuk itu selanjutnya kita dengarkan tokoh nasional dan internasional yang partainya nomor 10, Hanura. Kita sambut dengan aplaus yang meriah, Dr. Haji Osman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ni hao. Wem le. Ai人生咪当今道欣赏，他给我宝贵的只有根本里的新希望。那不知道啊？哎呀，哎来个哎那不不啊？ Oke. Pak Mahfud MD yang saya banggakan beserta Ibu, ini hari Pak Mahfud datang ke Kalimantan Barat beserta Ibu. Tolong, ya. Ya, saya juga sama Ibu, benar. Mama, berdiri, Mah. Dari tadi malam itu Tenang bilang, mana Ibu, mana Ibu. Nah, sekarang saya bawa, karena Pak Mahfud juga bawa Ibu. Pak Mulyadi, Pak Kiai Taufik, Pak Kiai tokoh, Ketua Umum orang Madura seluruh Indonesia juga hadir di sini. Yang paling hebat adalah seorang tokoh kiai juga, Habib, tapi Habib yang membela kita semua, yaitu Habib Krebo. Ini luar biasa. Ini semua tokoh ada di sini. Nah, saya didampingi oleh
Ketua Bapilu Partai Hanura Pak Mukoam. Dan ada lagi Ketua BP2MI seluruh Indonesia tentang tenaga kerja yang sederajat dengan Menteri, Pak Benny Mardani. Ini yang namanya Pak Benny Ramdhani. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya terkejut ini hari luar biasa. Ada merah, ada Hanura, ada P3 warna hijau, ada putih Perindo. Ini seperti diatur. Saya tadi dengar pidato Pak Mulyadi, ini saya bangga betul, Ketua HK. Tapi jangan salah, saya lebih tinggi dari Pak Mulyadi, pangkat saya di HK. Homa? Pangkat saya Ketua Kehormatan HK seluruh Indonesia dan seumur hidup. Jadi saya sebagai ketua pembina wajib memerintahkan anak buah saya seluruh Indonesia HK untuk pilih siapa? 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 Oke, kita dari bawah ya. Siapa wakilnya? Siapa wakilnya? Siapa presidennya? Siapa presidennya? Siapa wah? Ayah, lentir. Ini mana sih itu? Asyang mana? Tak ikut ya? Habis ini kita ngopi ya? Atau besok pagi kita? Oh enggak, besok pagi kita jalan pagi ya? Semalam saya waktu di sana ketemu dengan warga Tionghoa, seluruh yayasan di Mercure Hotel. Tiba-tiba ada orang bisikkan saya, Pak, jalan pagi besok, hari Minggu, kami sumbang 3 mobil untuk hadiah. Wah. Saya langsung bilang, kami siap. Boleh tambah lagi enggak? Saya bilang. Nah, saya Pak Mahfud belum pernah ketemu sama warga saya seperti ini, seperti tadi malam, baru ini kali. Karena apa? Karena Pak Mahfud mau datang. Sudah itu acara kan sudah diatur dari Jakarta, Pak. Saya kontak-kontak dengan Bapak punya itu ketua pelaksana. Wah, acara ini sudah diatur begini-begini. Pak, saya bilang, saya ini sudah janji dengan warga HK. Bisa nggak Bapak mampir dulu ke sini sebelum ke sana? Pak Mahfud langsung tanya ajudan, bisa. Bapak Mahfud kayak orang Madura. Engkau orang Madura, kayak orang Pamekasan. Daerah maka kayak Aduh. Inilah saatnya kita bersatu. Bayangkan kalau kita bersatu, terutama antara Tionghoa khusus dengan Madura. Kalau ini bersatu, ada saling menjaga. Betul gak? Dan kita akan bangun Kalimantan Barat. Kita akan minta proyek-proyek banyak, pengusaha yang kerjakan.
Jangan diatur-atur untuk orang luar. Homa? Homa? Kamsiala? Kamsiala? Nah, oke lah. Kita ingin dengarkan apa pesan-pesan calon wakil presiden kita segera, karena acara beliau padat sekali. Kita harapkan beliau bisa memberikan pesan-kesan dan hubungan hati nurani antara kita dengan Pak Mahfud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Ganjar Mahfud Oso! Di belakang juga udah ada ucapan Pak, selamat datang di rumah HK Kalbar, Ganjar Capres, Mahfud Cawapres 2024. 14 Februari 2024 tidak ada CA lagi, tidak ada CA lagi, yang ada pres dan presiden dan wakil presiden. Jadi pres dan wapres. Insya Allah Pak. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau selalu mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah. Tapi kalau kau tidak pernah mensyukuri nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Karena Pak Mahfud adalah orang pondok pesantren, orang pondok, ulama, kiai, pasti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplaus untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Dan kita dengarkan, inilah deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Profesor Dr. Mahfud MD. Silakan Prof, sampai sore juga tidak ada apa-apa Prof. Selamat siang untuk semuanya. Om Swastiastu. Ganjar Mahfud Oso. Diulangi. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Sekali lagi. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Yang terhormat Kakanda saya, Bapak kita, Bapak Usman Sabtaodang selaku Ketua Dewan Pembina Pak ya, HK, dan Ketua Umum Partai Hanora yang merupakan representasi nasional masyarakat Kalbar yang beliau sudah melintang di dunia, apalagi nasional, di internasional juga. Kemudian sahabat saya, Bapak Mulyadi, selaku Ketua HK. Banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini yang mungkin perlu juga saya sebut. Ada Kiai Muwafiq. Kiai Muwafiq ini ulama dari Yogyakarta, aktivis gerakan masyarakat sipil, santrinya banyak, dan sering dulu berceramah di istana negara. Mudah-mudahan yang akan datang juga masih tetap berceramah di istana negara. Ada tokoh-tokoh Parpol Hanora di sini. Tadi ada Pak Mukawam, Ketua Bapilu, kemudian ada Pak Beni Ramdhani, ini Kepala BP2MI, Badan Pekerja Migran Indonesia. Ini juga lingkupnya internasional bersama kita. Lalu teman saya dari Madura, ini ada dua tokoh, Haji Rawi dan Bapak Sukirianto. Juga yang terhormat Bapak Suryanto Tanjung dan Pak Udin Sirgar, dan hadirin sekalian para warga HK di
Pontianak. Saya merasa terhormat hari ini tiba-tiba diajak ke sini oleh Bang Oso untuk bertemu dan silaturahim dengan warga HK di gedung yang baru ini. Saya tidak kampanye politik, tapi meskipun tidak kampanye tadi Pak Mulyadi sudah menyatakan apa yang sebenarnya harus dikatakan, sehingga tanpa saya harus mengatakan semuanya sudah terkatakan. Nanti kita akan bertemu di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pesannya udah jelas tadi, Pak Mulyadi, Bang Oso, semuanya sudah jelas. Apa? Tahun 2024 adalah tahun penentuan masa depan bangsa Indonesia. Disitulah kita semua rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat kita, wakil daerah kita. Wakil rakyat itu nanti pilihannya ke parpol, wakil daerah pilihannya ke DPD. Lalu presiden dan wakil presiden itu untuk eksekutif. Saya tahu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah cerdas. Nanti tentu akan menentukan pilihan-pilihan yang akan kembali membawa Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Negara kesatuan di atas keberbedaan. Nah, itulah sebabnya visi Indonesia masa depan itu sebenarnya masa lalu dan masa depan itu adalah visi kebersatuan, kosmopolitanisme, yaitu bersatu di dalam keberagaman tanpa boleh ada saling diskriminasi. Mungkin kita punya pengalaman pahit di dalam beberapa segmen sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, kedepannya konflik antar kelompok, konflik antar ikatan primordial itu tidak boleh ada. Apa itu ikatan primordial? Satu, ikatan keagamaan. Semua pemeluk agama itu harus diberi perlindungan berdasar konstitusi meskipun agamanya berbeda-beda. Yang kedua, ikatan ras. Ras Melayu, ras Cina, Eropa, dan lain-lain yang ada di Arab itu bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada satu mendiskriminasi yang lain dan menganggap satu kelompok itu sebagai musuhnya. Lalu ikatan kesukuan. Suku, kalau Bang Oso ini sukunya sulit disebut. Ya Dayak, ya Makassar, ya Padang, ya mana-mana Bang Oso. Itu bersatu. Tapi memang harus bersatu. Suku Madura, suku Jawa, Dayak, ras Batak dan sebagainya itu bersatu. Itu fakta kebersatuan kita. Lalu kedaerahan kita jahit menjadi satu sebagai satu kesatuan, sehingga setiap ada rencana pembangunan itu harus memperhatikan keseimbangan antara pusat daerah, Jawa, luar Jawa, terutama Indonesia Barat dan kawasan timur. Makanya kita dulu punya istilah Katimin. Katimin itu kawasan timur Indonesia. Harus mendapat perhatian. Pun perbedaan bahasa, kita bersatu. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saudara HK, mari kita song-song tahun 2024 itu. Kalau betul kami, Pak Ganjar, saya, Pak Oso dan partainya diberi amanah, insya Allah kita akan menjamin kebersatuan, kenyamanan berusaha, kenyamanan hidup, kebebasan beragama, kerukunan antar suku. Itu harus melandasi keseluruhan pembangunan kita. Tidak ada gunanya kita maju di bidang ekonomi, infrastruktur kalau kita tidak rukun. Maka kerukunan ini menjadi penting. Artinya setiap orang menghargai manusia lain,
dalam kesetaraan. Kalau di kalangan umat Islam sendiri, saya ditemani Gus Muwafiq, itu memang ajarannya itu agama kemanusiaan. Kita tidak boleh misalnya karena beda ras lalu bermusuhan. Yang lebih banyak jumlahnya memusuhi yang lebih kecil, tidak boleh. Yang beda agamanya lalu dimusuhi, itu tidak boleh. Banyak dalil-dalil di dalam kitab suci, di dalam hadis Nabi, di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Negara akan maju kalau mengikuti ajaran Islam, yaitu bersatu di dalam kemanusiaan tanpa harus saling mengganggu dan mendiskriminasikan satu sama lain karena perbedaan agama. Nah, ini menjadi penting karena terkadang ini menjadi isu. Kalau minoritas lalu dianggap musuh kita. Wah, ini bukan pribumi, dihantam lagi. Itu tidak boleh. Indonesia ini didirikan secara bersama-sama. Itulah sebabnya ketika dulu ada belasan tahun gereja dilarang dibangun di daerah Bogor sana. Tahun lalu saya resmikan, harus jalan ini gereja. Sudah berganti berapa pemerintah itu, tidak ada yang berani. Saya panggil wali kotanya, yuk buka, biar saya yang backup. Begitu selesai beberapa bulan, selesai juga. Dan akhirnya jalan, akhirnya bisa diresmikan dan tidak ada keributan apa-apa. Karena terkadang orang menganggap, orang Islam itu galak. Enggak juga. Setiap serangan-serangan terhadap kelompok minoritas yang mengatasnamakan Islam, itu justru yang membela orang Islam sendiri, membela kaum minoritas itu. Hanya ada sekelompok kecil orang yang membawa bendera kekerasan lalu menyerang gereja, menyerang kelenteng, menyerang pura dan sebagainya. Itu hanya sekelompok kecil orang. Ketika peristiwa itu terjadi, saudara sekalian, yang turun itu orang Islam untuk membela, melindungi kelompok-kelompok lain yang minoritas. Nah, itu yang harus kita kembangkan, memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Itu adalah tugas negara, itu adalah tugas pemerintah. Dulu tahun 2011, saya ketua Mahkamah Konstitusi, pernah didatangi oleh utusan khusus Presiden Obama, yaitu utusan Presiden untuk penegakan hak asasi di negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam. Datang ke kantor saya, utusan itu, dia orang Afghanistan, intelek juga karena penasehatnya Presiden Amerika. Dia tanya ke saya begini, "Yang mulia," katanya, "apakah di Indonesia ini ada konstitusi?" Saya agak marah. Ya pasti ada dong. Saya kan ketua Mahkamah Konstitusi karena di sini ada konstitusi. Ya saya tahu, katanya. Anda ketua Mahkamah Konstitusi karena ada konstitusinya. Maksud saya, apakah konstitusinya di sini ditegakkan? Kata utusan Presiden Obama ini. Iya, ditegakkan. Kenapa? Saya bilang. Saya datang ke sini diutus oleh Presiden Obama untuk menanyakan, di Indonesia ini kok banyak diskriminasi. Pada waktu itu sedang terjadi peristiwa penyerangan gereja. Terjadi pengusiran kaum Ahmadiyah. Terjadi pengusiran orang-orang Syiah di Sampang. Terjadi pengusiran orang Bali di Lampung. Katanya itu di Mataram, Lombok, itu orang Syiah diusir, tidak bisa kembali, sudah bertahun. Gimana fungsi konstitusi di Indonesia ini? Apakah di sini membiarkan tindakan intoleran? Lalu saya tanya, "Yang mulia, seberapa besar Anda tahu tentang besarnya Indonesia ini?" Saya tanya begitu. Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. Dan waktu itu mempunyai 235 juta penduduk tahun 2011. 235 penduduk.
Itu yang tercatat. Lebih dari itu mungkin yang tidak dihafal orang. 233 juta penduduk, 17.540, 1.360 suku, dan 726 bahasa daerah. Ini Indonesia. Anda menghitung ada diskriminasi, hitung tidak ada 10 kasus. Anda nyebut peristiwa Parung di Bogor, Anda nyebut peristiwa Lampung, Anda nyebut peristiwa Syiah Sunni, Anda nyebut peristiwa anti rasial, anti Cina. Itu kecil yang terjadi di Indonesia, dan itu bisa diatasi oleh Indonesia menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Coba Anda bayangkan, sebagai penasihat Presiden Obama, saya bilang, hitung negara Eropa itu. Negara Eropa, hitung Anda negara yang terbesar nomor 1 sampai urutan nomor 20. 20 negara terbesar di Eropa masih jauh lebih kecil dari Indonesia. Indonesia begitu besar, tapi kasus-kasusnya bisa dihitung dengan jari, dan itu kriminalitas biasa. Kalau ada orang mayoritas lalu menyerang minoritas, itu yang membela yang mayoritas juga. Seperti penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terjadi di Bogor. Siapa itu ketika minoritas atau kelompok agama sempalan apa yang dianggap aliran tertentu diusir? Yang membela itu orang Islam juga, terutama dari NU dan Muhammadiyah datang. Jangan terjadi diskriminasi. Pemeluk agama itu harus dihormati meskipun beda. Coba di Eropa, teror banyak sekali, diskriminasi banyak sekali. Padahal itu negaranya kecil-kecil. Kita yang negara besar ini menjadi contoh negara yang paling toleran di dunia. Dan ini yang harus kita kembangkan ke masa depan, yaitu negara tempat berkembangnya toleransi. Inilah laboratorium pluralisme di dunia, Indonesia ini. Kita harus tunjukkan ke dunia kita berbeda tapi bersatu untuk maju bersama di dalam kebersamaan kita. Gitu. Hadirin sekalian, itu adalah prinsip konstitusi. Itu adalah janji suci bangsa ini ketika tahun 1945 menyatakan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia. Siapa itu bangsa Indonesia? Yaitu orang-orang yang terdiri dari 1360 suku bangsa menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Indonesia. Bersatu. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itu janji suci kita. Yang kalau di dalam bahasa agama itu namanya mitsaqon ghalidho, janji suci. Maka kaum Sunni di Indonesia itu selalu mengatakan Indonesia ini adalah Darul Mitsaq. Darul Mitsaq itu artinya negara berdasar hasil perjanjian yang harus ditaati. Siapa yang melanggar perjanjian, yaitu perjanjian bahwa kita akan bersatu, siapa yang melakukan diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain, maka berarti dia melanggar perjanjian. Dan menurut agama, siapa yang melanggar perjanjian itu harus diperangi, harus dilawan. Negara harus turun tangan. Muhammadiyah menyebut Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara hasil kesepakatan dan juga artinya perjanjian, wasyahadah, dan tempat membangun bersama, membangun kehidupan bersama. Oleh sebab itu prinsip-prinsip keagamaan mayoritas yang Sunni, Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah ini harus kita terapkan sehingga antar kita ini rukun, bersatu meskipun berbeda kulit, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya. Kita ada di dalam satu payung namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bang Oso atas kerjasama baiknya. Saya ini juniornya Pak Oso. Saya selalu bercerita,
Dulu ketika saya tiba-tiba diangkat menjadi menteri oleh Gus Dur tuh, tahun 2000, saya enggak nyangka diangkat menjadi menteri. Tiba-tiba diangkat jadi menteri, saya gemeteran. Masa saya memimpin jenderal? Menteri Pertahanan tuh yang dipimpin jenderal bintang 4 sampai ke tingkat prajurit dibawa di seluruh Indonesia. Saya gamang. Ketika saya gamang tidak bisa apa-apa, Bang Oso nih datang ke rumah saya. Jangan takut, kamu bisa. Ayo bersama saya, berjuang bersama saya untuk Indonesia. 23 tahun saya terus bersama Bang Oso, dan saya tahu beliau adalah orang yang gigih dalam perjuangan dan selalu membela kawan, menjunjung tinggi persaudaraan. Itulah sebabnya saya tadi tidak heran ketika Pak Oso diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan HK seumur hidup. Karena di dalam seumur hidup yang jalanannya itu, beliau itu adalah orang setia kawan. Begitu diangkat, diberi tanggung jawab, beliau akan kawal itu tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Ganjar Mahfud Oso. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud tetap di tempat Pak Mahfud. Kami undang Pak Mulyadi untuk menerima jeruk dari Pak Mahfud ke Pak Mulyadi selaku tuan rumah. Silakan. Mungkin Bang Oso bisa ini dan langsung kita ayah. Oke. Silakan. Penyerahan jeruk dari Pak Mahfud ke tuan rumah. Iya. Tiga jeruk. Terima kasih Prof Mahfud, sudah Prof. Ya siap Prof. Ya foto bersama dulu, Prof. Sama-sama foto. Bang, kita foto dulu Bang. Atau di bawah aja lah ya. Ya di bawah, boleh di bawah. Ya. Ya, yang lain bisa di atas. Tapi kita belum selesai. Nanti kita akhiri lagu Bani Negeri. Ya. Kita boleh foto dulu. Nanti yang lain nanti. Ya, Aini. Nanti kita. Munduran biar lebar. Munduran biar lebar. Aduh, doyong lagi breaking nih. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Oh ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu.
Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Silaturahim di hari libur ini ke masyarakat Pontianak dan kemudian bertemu dengan aktor-aktor politik, bukan kampanye tetapi aspirasi masyarakat kita dengar. Ya, seperti Anda tahu tidak ada kampanye dari saya, dari Pak Yusuf, tadi kan tidak ada kampanye. Tapi masyarakat sendiri menyampaikan, kita hormati. Saya sendiri hanya berkampanye politik tingkat tinggi, yaitu kebersatuan, kerukunan antar berbagai ikatan primordial. Kalau itu adalah kampanye politik yang harus dilakukan setiap waktu, bukan hanya di musim pemilu, yaitu berkampanye bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan yang mempersatukan berbagai perbedaan di dalam sebuah payung namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu boleh dikampanyekan dimanapun, di masjid, di sekolah, di lapangan, boleh orang berkampanye tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kampanye elektoral, pemilihan calon, partai, dan sebagainya, ada tempat dan waktunya. Jadi tadi saya kampanye politik tingkat tinggi, yaitu kita harus bersatu kapanpun, ada pemilu atau tidak, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan dengan satu ideologi, namanya ideologi Pancasila. Oke? Besok ikut jalan nggak Pak sama Pak Yusuf? Ikut. Pasti saya ikut besok. Saya datang ke sini untuk jalan-jalan sama Pak Yusuf. Tanggal 28 akan sudah dekat kampanye, nanti startnya kemana Pak? Tanggal 28 mau kampanye kemana Pak? Oh masih disusun sekarang. Nanti akan diumumkan. Deklarasi dukungan atas seperti apa Pak? Ya saya tentu kalau menerima dukungan dari siapapun, kapanpun kita bersyukur dan kita anggap itu sebagai amanat. Sebagai pengikat batin bahwa kita akan bekerja sesuai dengan yang lahir dari jiwa dukungan itu. Bagus. Ya Pak, optimis ya kalau dukungan dari kakak ini bisa menaikkan kemenangan di Kalbar sendiri? Sangat optimis. Karena di seluruh Indonesia kami mendapat suara-suara yang sama, dukungan. Artinya optimisme itu direfleksikan juga dari dukungan-dukungan yang hari ini lahir di Pontianak dari HK, kemudian di tempat lain, di televisi, di berbagai komunitas kita bisa ikuti itu setiap hari ada. Karena Indonesia menghendaki perbaikan di masa depan. Oke, cukup. Awas kabel. Kalau yang kabel yang. Kabel,